Ini unik banget ya, entah kenapa diri kamu bisa menemukan video ini pas banget dengan isi kepala kamu. Nggak percaya? Coba kita bahas dulu, nanti kamu terkesima. Kita mulai ya, yuk. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Kalau kamu menemukan video kisah Quora, itu adalah tipikal video yang membuat kita lebih banyak merenung ya. Motivasi itu bukan hanya ditampar-tampar, bukan? Tapi justru seringkali, terutama di Pagar Kehidupan, kamu sadar nggak sih? Termotivasi ketika kita merenung, kemudian berkata dalam hati, iya juga ya, bener loh ini. Nah, termasuk di hari ini. Di hari ini kita akan ngebahas sebuah topik yang betul-betul relate dengan kamu. Ini adalah sebuah kisah yang dituliskan di aplikasi Quora ya. Saya ambil dan saya ingin bahas langsung kepada kamu. Gini, ini menarik pertanyaan dia nih. Bagaimana seandainya keadaan yang ada saat ini tidak sama lagi seperti dulu? Wah, ini dia. Ini betul-betul relate banget sama kita nih. Coba deh, kamu pernah nggak belakangan ini mikirin sebuah pertanyaan yang sama? Mungkin diri kamu punya pasangan kamu udah nggak sama lagi kayak dulu, padahal kamu nggak salah apa-apa. Diri kamu punya pergaulan, teman main dari kecil, dia udah nggak sama lagi kayak dulu. Cuman kamu bingung, ini yang salah saya atau mereka ya mas? Atau bahkan soal kerjaan juga sama nih. Diri kamu konten kreator atau diri kamu seorang pengusaha makanan gitu ya. Dulu katanya pekerjaan saya tuh dicintai banyak orang, konten saya bagus, makanan saya enak, dagangan saya bisa diterima orang. Tapi kok katanya kata orang-orang dagangan sekarang, konten saya atau makanan yang saya buat sekarang beda, Mas. Ada apa dengan diriku? Apakah diriku salah atau mereka yang salah? Nah itu menarik tuh. Kita bahas ya. Bagaimana cara kita menghadapi secara masuk akal seandainya muncul keluhan di pikiran antara dulu dan sekarang kok beda ya. Gini teman-teman. Pertama, saya ingin coba kamu setiap kali saya berkata sesuatu, bayangin di otak kamu pengalaman yang betul-betul pernah kamu alami akan hal ini. Pernah nggak kamu menjadi orang yang dibilang beda sama orang lain? Antara kamu yang dulu sama yang sekarang beda. Sampai akhirnya orang-orang itu mungkin menjauh perlahan tapi pasti dari hidup kamu. Pernah nggak? Atau mungkin diri kamu pernah atau tidak ngelihat konten orang lain, makanan orang lain, atau pribadi orang lain di sekitar kamu bahkan, mohon maaf, yang dia tuh nggak sama lagi kayak dulu. Ada apa dengan dia dan bagaimana cara menghadapinya? Cara menghadapinya tuh gampang. Gimana mas? Cukup ingat filosofi yang saya beri nama filosofi ya dong. Saya ulangi ya. Cukup kamu ingat sebuah filosofi yang saya beri nama filosofi ya dong. Nah ini lucu nih. Kita pikirin, kita renungin ya. Sambil kamu mikirin masalah kamu yang relate. Gini loh. Ketika kita melihat sesuatu itu udah nggak sama lagi, yang harus kita lakukan, jangan pusing. Jangan pusing mikirin nih kenapa ya. Enggak. Cukup inget kata ya dong. Maksudnya gimana? Kan beda nih sesuatu atau seseorang yang di depan kita. Ya udah, kita pakai aja filosofi ya dong dengan mengatakan ya terima dong. Susah amat sih. Sebentar. Kalau kamu dibilang sampai sini aja bingung, saya kasih contoh. Ada orang bilang begini. Dulu saya itu gak usah vaksin polio, anak-anak saya sudah sehat. Wah, kenapa sekarang saya harus vaksin polio? Gak masuk akal mas. Saya balikin gini, Bu, dulu gak ada vaksin polio. Iya, sekarang ada kan? Iya, ya udah, ya vaksin dong. Loh, iya kan? Ya udah, dulu gak ada, sekarang ada. Ya pakai aja, vaksin aja, susah amat sih. Iya nggak? Dulu saya ketika cari materi harus ke perpustakaan mas, susah, harus ke toko buku. Nggak kayak sekarang, beda, ada Google. Nah terus gimana? Ya beda mas. Ya udah, ya Google dong. Susahnya di mana sih? Betul nggak? Iya juga ya mas. Nah itu dia, sama kayak kita sama orang nih. Orang itu udah beda, iya. Ya udah, terima aja dong.
Kenapa sih? Pertanyaannya adalah, kenapa kita mempermasalahkan sesuatu hal yang berbeda? Padahal sesuatu hal yang berbeda bukannya tiap hari kejadian ya? Nah, ini udah mulai mikir nih. Yuk kita renungin lagi. Ini menarik, kita renungkan lagi lebih dalam. Ini semakin daging. Gini. Dulu mas, kalau saya nonton YouTube mah nggak ada iklannya mas. Elah kalau sekarang mah ada iklannya. Ya udah, dulu nggak ada iklannya, nggak ada. Sekarang ada iklannya, ada. Ya udah, tonton dong. Iya juga ya. Betul nggak? Iya juga sih. Kok repot ya saya? Ya itu sadar. Dulu pasangan saya perhatian sama saya mas. Sekarang tuh cuek banget. Oke. Dulu perhatian. Iya. Sekarang cuek. Ya udah. Terima dong cueknya. Loh sebentar. Mas, ini udah mulai nggak lucu nih. Nggak masuk akal nih. Kenapa? Ya kan nggak semua hal yang berubah itu bisa kita terima, mas. Kalau vaksin polio, saya setuju dah. Kita harus vaksin biar sehat, betul gak? Google, perkembangan zaman, mempermudah kita terima, bagus, saya setuju. Tapi kalau perubahan pasangan contohnya, mas, yang tadinya perhatian jadi cuek, kayaknya nggak bisa deh, mas. Nggak bisa saya terima deh. Kenapa? Karena itu nggak enak. Nah, itu dia. Itulah tujuan filosofi ya dong ini. Untuk melihat kenapa sih kok kita nggak bisa terima perubahan itu? Kalau kita nggak pakai filosofi ya dong ini, kita nggak bisa lihat sebenarnya kita nggak bisa terima dia, nggak bisa terima perubahan itu gara-gara apa? Gara-gara kita nggak terbiasa aja, atau gara-gara mohon maaf hal itu negatif buat hidup kita? Bagus kamu tadi, saya bilang terima aja kecuekan pasangan, kamu bilang nggak bisa terima. Karena apa? Karena itu nyakitin kan buat kamu, nyakitin buat kita. Nah itu loh maksud saya. Dengerin baik-baik. Nggak semua perubahan seseorang, nggak semua perubahan sesuatu itu harus kita protes. No. Tapi tidak semua juga perubahan dari mereka, tidak semua juga perubahan dari sesuatu itu harus kita terima. Nggak bisa. Kenapa? Karena nggak setiap perubahan itu baik kok buat kita, setuju nggak? Bener nggak sampai sini? Bagus? Relate sama hidup kamu? Nah sekarang coba kita pikirin. Apa yang berubah dalam hidup kita? Ada nggak orang-orang yang sifatnya berubah sama kita? Pakai filosofi ya dong ini. Ketika kamu melihat bahwa orang itu berubah, yang dulunya mungkin orangnya banyak ngomong, sekarang jadi pendiam, kamu tanyakan deh, ya terima dong. Kenapa sih kok saya nggak bisa terima? Begitu kamu berkata begitu, hati kamu protes gak? Kalau hati kamu protes apa? Apa gara-gara kamu biasa denger dia yang cerewet, sekarang pendiam? Kalau memang itu tidak bisa kamu terima, berarti bukan dianya yang harus berubah, kitanya yang harus minggir. Saya ulangi, kalau ada perubahan yang tidak bisa kita terima, dari siapapun, dari apapun di dalam hidup kita, jangan paksa orang itu berubah seperti dulu lagi. No. Orang biarkan maju, kitanya yang pergi mencari sesuatu yang lebih cocok dengan kita. Saya ulangi, ketika kita tidak bisa menerima perubahan orang lain, perubahan sesuatu, berhenti untuk merubah dia atau sesuatu itu. Berhenti, stop. Tapi kitanya yang minggir. Pergi, hijrah, jauh dari dia, jauh dari sesuatu yang berubah yang tidak bisa kita terima itu. Jelas nggak? Nah, yang jadi masalah kan gini, dengerin deh. Kita tuh berpikir orang yang berubah itu, sesuatu yang berubah itu semua salah kita, betul nggak? Orang berubah, teman kita berubah mas, teman saya berubah sama saya nggak kayak dulu lagi asiknya. Pasti sayanya ada yang aneh, sayanya ada yang mungkin nyakitin dia tapi dia nggak mau ngomong. Pasangan saya dulu orangnya perhatian mas. Aduh sekarang mah cuek banget. Saya salah apa ya mas? Kok dia berubah? Hei sebentar. Saya mau tanya sama kamu. Diri kamu ngerasa ada salah nggak? Ya kalau dipikir-pikir sih ada mas. Begini, begitu. Enggak. Nggak usah pakai dipikir-pikir. Secara sederhana. Nggak usah dibuat-buat ya. Nggak usah dibuat-buat nih. Secara apa adanya. Kamu pernah salah nggak sama dia? Enggak sih mas. Ya udah nggak usah dibuat-buat dong. Kenapa kita harus membuat-buat sesuatu yang sebenarnya kita nggak lakuin? Aneh loh. Betul nggak? Hanya karena kita ingin orang itu kembali seperti dulu lagi, mereka seperti dulu lagi sifatnya, terus kita menyalahkan diri sendiri. Hey, aneh nggak? Halo? Apakah itu aneh? Aneh.
Yang harus kita lakukan, ya udah kita bilang, ya terima aja dong. Kalau kita begitu katakan, ya terima aja dong, nggak bisa terima karena nggak cocok, kitanya yang mingkir. Gitu aja kok repot. Iya kan? Kamu nonton nih channel YouTube selain Pagar Kehidupan gitu ya. Udah beda kontennya. Ya udah, kamu nggak bisa terima, nggak bisa. Ya udah cari yang lain. Jangan maksa orang itu berubah kayak dulu lagi. Ya tapi saya cinta mas. Cinta itu menerima, bukan merubah. Betul apa enggak? Ayo, saya ulangi. Kalau kamu ingin merubah seseorang, merubah pasangan, merubah konten kreator, entah YouTube, selebgram, TikToker, siapapun, ingin merubah anak seperti yang kita mau, ingin merubah apapun, katanya atas dasar cinta, itu sesat. Kenapa? Karena cinta itu menerima, bukan merubah. Itu fakta. Jadi mulai sekarang saya ingin kamu sebagai sahabat saya itu sama-sama merenung bersama dengan saya. Pakai filosofi ya dong ini deh. Ketika ada sesuatu yang berbeda kamu katakan ya terima dong. Emang harus ada vaksin ya vaksin aja, susahnya apa sih? Gitu kan. Emang ada Google ya pakai Google aja. Emang susahnya apa sih? Anak sekarang masih muda udah punya handphone, ya udah terima aja dong. Jangan samain kayak kita dulu yang handphonenya mahal. Betul nggak? Iya kan? Apapun yang berubah kita bilang ya terima aja dong. Kalau kita nggak bisa menerima itu, ya udah kitanya yang mundur tanpa berubah untuk merubah mereka. Jelas? Jadi sekarang coba di bagian akhir ini saya ingin kamu lihat ke dalam diri kamu. Apa kamu nggak capek berubah demi orang lain? Sebentar, saya mau tanya. Saya ulangi lagi pertanyaan saya. Yuk renungin. Apakah diri kamu sebenarnya nggak capek atau belum capek berubah demi orang lain? Mau sampai kapan diri kamu berubah hanya untuk orang lain terus? Saya ulangi, mau sampai kapan dirimu berubah demi orang lain terus? Perubahan demi orang lain itu nggak akan pernah ada ujungnya sampai kamu wafat karena terlalu capek, terlalu lelah, dan akhirnya sakit. Itu fakta loh. Bahkan maaf, coba inget-inget teman kita yang gampang sakit. Nah, teman kita yang gampang sakit tuh harusnya kamu kenalin ke Pagar Kehidupan. Loh kenapa? Karena yang paling sakit tuh bukan fisiknya mungkin. Yang paling sakit bisa jadi adalah jiwanya. Yang karena dia capek, nggak tahu petunjuknya harus kemana, nggak ada yang ngasih tahu, akhirnya dia berubah terus demi orang lain. Akhirnya capek, akhirnya sakit. Kasian loh. Nah bagaimana dengan kamu? Kamu sebagai sahabat Pagar Kehidupan yang baru mengenal saya, apalagi sudah lama mengenal saya, hey, jangan berubah demi orang lain atas dasar apapun ya. Kamu sudah bagus, diri kamu sudah luar biasa. Kalau kamu masih punya niat untuk jadi orang baik, kamu waras. Udah, sekarang saya kasih tahu ya. Batas apakah kamu benar-benar betul-betul jadi orang yang benar, atau ternyata kamu orang yang salah tapi dipaksa jadi orang benar gitu ya. Gampang. Kamu masih punya niat baik nggak pengen nolongin orang? Kamu masih pengen jadi orang baik nggak bagi sesama? Kalau jawabannya iya, stop, berarti kamu waras. Selesai. Gak usah sok-sok cari kesalahan, kekurangan kamu di mana. Stop. Kalau kamu masih punya niat baik, berarti kamu waras. Titik. Jadi jangan lagi cari alasan, oh saya nih punya kekurangan di sini mas, saya itu gak bisa jadi orang asik mas, saya itu gak bisa jadi orang gak begini bagi mereka. Stop. Mereka yang gak cocok, kita yang gak cocok, kita pergi yuk. Tapi tetap jadi orang waras dengan tetap jadi orang baik. Kamu orang baik loh. Hanya gak semua orang baik dihargai. Bukan karena kita gak berharga, tapi karena kitanya salah tempat. Setuju gak? Setuju gak? Kalau setuju, ayo dong. Jadikan video malam hari ini atau kapanpun kamu menonton video saya ini sebagai renungan. Kemudian kamu pikirin deh. Kok yang saya bilang, lagi-lagi ini relate sama kamu dan bisa membuat kamu kayaknya tahu harus melangkah kemana. Bener kan? Tuhan itu kurang baik apa sih sama kamu? Ini loh buktinya. Jadikan video ini sebagai bahan perenungan kamu ya.
Tonton berulang kali dan berikan video ini. Saya ulangi, berikan link video ini kepada teman-teman kamu, terutama yang gampang banget rapuh hatinya, gampang banget sakit fisiknya. Barangkali video ini yang bakal menyembuhkan mereka. Kamu dapat berkah loh. Tolong mereka ya. Berikan link video ini. Berikan mereka pagar kehidupan. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.